nguper. Kalau rame ini mungkin minta sedekah sama saya kali ini saudara. Jadi ya sementara saya naik mobil minggir dulu Ngalai saudara ya. Saya mobil Ngalai sekalian saya nanti mau survei tempat yang katanya dibom sama apa itu? Siapa itu? Hamas ya. Katanya Tribun kan dibom itu tempatnya. Nah ini mau saya survei saudara, mau saya cari tempat mana di Haifa yang dibom sama Tribun itu katanya ya. Waduh ada saja ini. Iya jadi saudara, ini kita harus patahkan hoax-hoaxnya Tribun sama TV One saudara ya. Saudara begitu masuk ke Tribun atau masuk ke TV One, langsung diserbu aja saudara ya. Lalu media hoax lo. Belajar sama Dr. JPZ, Nabi ke-26, gitu aja saudara ya. Itu hoax semua dari kemarin dia bilang Israel ketakutan, Israel kocar-kacir. Terus apa namanya lagi, waduh prajurit Israel nangis-nangis. Aduh itu semua hoax semua saudara. Ingat-ingat, ini adalah perang Israel melawan Hamas. Bukan Israel melawan Palestina. Palestinanya anteng-anteng aja. Itu Tribun bikin lagi apa namanya? Mahfud Abbas dipanggil sama Rusia, mau ini mau itu. Gundul mupeng, saudara goblok itu. Nggak ada, karena Mahfud Abbas baik-baik saja. Nanti besok saya kalau ketemu Mahfud Abbas nanti saya foto bareng saudara ya. Aduh, sorry ya. Bohong dong berita itu. Gimana itu Pastor? Silakan Pak. Ya sebentar Pak Santi Ahmad belum jadi co-host sebentar. Kalian kembalikan ke-hostnya dulu sebentar. Sebentar ya. Rupanya Pastor sehat nih. Saya lagi. Nah sebentar. N26 sehat-sehat. Salam tadi Pak ya. Sudah Pak, sudah dikasih salam. Saya sudah ada pembukaan situasi Pak secara umum dan di Indonesia secara umum Pak. Oke, luar biasa. Shalom semuanya. Saya sedang melarikan diri dari kejaran Hamas, saudara ya. Karena ini Hamas yang ngubur-ngubur saya. Nggak tahu kenapa. Kayaknya saya kok nggak punya utang sama dia. Dia ngubur-ngubur saya, saudara ya, si Hamas ya ini. Atau bisa jadi minta sedekah sama saya ya, saudara ya. Karena rame ya. Kalau sendiri kan ngubur-ngubur. Kalau rame ini mungkin minta sedekah sama saya kali ini, saudara. Jadi ya sementara saya naik mobil minggir dulu Ngalai saudara ya. Saya mobil Ngalai sekalian saya nanti mau survei tempat yang katanya dibom sama apa itu? Siapa itu? Hamas ya. Katanya Tribun kan dibom itu tempatnya. Nah ini mau saya survei saudara, mau saya cari tempat mana di Haifa yang dibom sama Tribun itu katanya ya. Waduh ada saja ini. Iya jadi saudara, ini kita harus patahkan hoax-hoaxnya Tribun sama TV One saudara ya. Saudara begitu masuk ke Tribun atau masuk ke TV One, langsung diserbu aja saudara ya. Lalu media hoax lo. Belajar sama Dr. JPZ, Nabi ke-26, gitu aja saudara ya. Itu hoax semua dari kemarin dia bilang Israel ketakutan, Israel kocar-kacir. Terus apa namanya lagi, waduh prajurit Israel nangis-nangis. Aduh itu semua hoax semua saudara ya. Kemarin saya ada upload video dari Baim, siapa namanya? Basin Naim. Ya, itu dari juru bicaranya Hamas saudara ya. Dia masih tidak mengakui, katanya kami tidak menembaki rakyat sipil. Gundul mupeng itu 260 orang yang mati di tempat di festival itu Pak, bukan yang nembak siapa? Yang nembak Pak Santi Ahmad nembak. Gundul peyang ini si Hamas ini ya saudara ya. Makanya di si siapa itu mana yang kok nggak bisa? Video saya kelihatan nggak ya? Kelihatan ya video saya ya. Makanya si Bung Koni kan tadi pagi bilang ya, hati-hati Hamas ini organisasi teroris loh. Dari seluruh dunia sudah bilang ya kalau Hamas ini organisasi teroris saudara. Jadi Anda jangan nggak usah kejang-kejang gitu loh. Kenapa? Karena Israel dengan Palestina ini baik-baik saja hubungannya saudara. Ya, Israel, saya ulangi, Israel dengan Palestina hubungannya baik-baik saja, nggak ada masalah. Banyak teman-teman kuliah saya ya yang satu bimbingan itu ya, karena kan kita lagi menyelesaikan
tugas akhir, ini bukan tugas akhir ya, memang tugas-tugas paper, disertasi segala macam ya. Banyak teman-teman saya itu adalah mahasiswa dengan full scholarship. Saya cuma dapat 40%, saudara ya. Banyak teman-teman saya dari Palestina, ya, mereka mendapatkan 100% full scholarship. Dan ya kan saya cerita, gimana nih kamu jadinya nih? Oh sorry, Hamas bukan Palestina. Dia bilang, sorry ya, Hamas bukan Palestina. Nah, saya juga upload juga video barusan bahwa Hamas bukan Palestina, saudara. Ya. Hamas itu bengis, saudara ya, itu organisasi teroris, saudara. Bahkan orang-orang Palestinanya sendiri nggak suka sama Hamas, saudara. Orang Palestinanya sendiri nggak suka sama Hamas, ya, karena Hamas itu yang membuat mereka jadi susah. Gara-gara Hamas ini jadi memprovokasi terus, ingat di daerah Yerusalem nggak aman-aman, saudara. Nyatanya, buktinya, saudara, emang Hamas bisa nyerang Tel Aviv sama Yerusalem? Nggak bisa, saudara. Hamas cuma bisa nyerang mana, saudara? Perbatasan. Dan siapa yang tinggal di perbatasan, saudara? Ya orang-orang warga negara Israel, tapi mereka Islam, saudara. Makanya mereka bisa ikut festival, nggak merayakan Sabat. Nah, itu Anda kudu ngerti itu, saudara ya. Kudu ngerti yang beginian. Nah, pokoknya mau baik-baik, nggak apa-apa bicaranya. Kalau saya mah, nggak usah pakai baik-baik lagi, saudara ya. Lah, memang goblok mau diapain? Saya mah kalau orang goblok bilang goblok, nggak saya mau bilang orang goblok, saya bilang pinter. Kayak kemarin si siapa itu? Godverdom. Sampai itu kemarin yang itu Godverdom apa siapa itu ya? Godverdom namanya. Yang dia bilang, saya usul Pak supaya bikin apa APBNP, anggaran belanja untuk Palestina ya, dan kirim tentara-tentara. Oh, saya setuju itu ya, kalau perlu kan orang-orang Palestina kita bawa semuanya, orang-orang Hamas ini kita bawa ke Papua, ke Minahasa, ke mana tuh, ke Mentawai, ke Kupang, saudara ya. Kalau perlu orang-orang Hamas ini kita taruh sana sekalian, Pak. Oh, aduh, biar Indonesia jangan bubar. Kan jadi Islam langsung, ya kan, jadi kan puculuk ini, saudara. Jadi, saudara, Anda mau tanya sama negara manapun, ya, dunia sekarang, dunia sebelum Hamas, sebelum kejadian kemarin, dunia itu bersimpati dengan perjuangan Palestina. Oke, Israel sudah menang. Israel sudah mendapatkan yang mereka sedang memperhatikan. Itulah sebabnya jalan panjang menuju perdamaian dan berdirinya negara Israel, ya, itu sedang diwujudkan. Dan saya pun setuju dengan berdirinya negara Palestina, saudara ya. Catat, saya setuju ada negara Palestina. Dan itu bukan satu wilayah dua negara, bukan, itu wilayahnya berbeda. Sudah jelas pembagiannya, sudah jelas, saudara ya, nggak usah diutak-utik lagi. Temboknya juga sudah ada. Kapan-kapan saya tunjukkan dulu temboknya. Oh, nanti besok saya kalau ke Yerusalem ya, kalau ke Yerusalem saya tunjukkan ini loh temboknya, saya foto. Tapi kayaknya saya punya fotonya deh, nanti saya cari ya. Saya punya itu masa tembok tiap bulan mau dirubah, gimana sih Anda ini? Itu di tembok, saudara, di West Bank, itu kawasan West Bank. Nah, kalau Anda lihat, cari videonya saya. Ya, cari videonya saya yang judulnya Shalom Yerusalem. Ya, Shalom Yerusalem. Jadi saya liput, saya lagi berdiri di Bukit Zaitun. Ya, saya begitu berdiri di Bukit Zaitun. Background saya adalah Masjidil Al-Aqsa, yang separuh wilayah Israel, yang separuh wilayah Palestina. Ya, Anda lihat itu ada temboknya, saudara. Tembok itu nggak digeser sudah puluhan tahun, saudara. Nggak digeser kemana-mana, temboknya di situ. Jadi bukan dicaplok, nggak ada dicaplok, saudara. Karena orang-orang Arab ini nantang perang, yaitu tadi, ya, baik Ibu Koni maupun Pak Ponto kan sudah menjelaskan. Ya kalau perang, yang menang ya dapat semuanya. Masa sudah menang perang mau dikembalikan? Sudah bagus itu West Bank dikembalikan ke Yordania. Jadi West Bank itu sudah diokupasi sama Israel, saudara ya, waktu tahun 67 dan tahun 73. Dikembalikan ke Yordania loh, saudara. Dikembalikan. Apa? Dikembalikan. Artinya apa? Artinya itu adalah etikat baik dari Israel mengembalikan West Bank ke otorita Yordania. Karena West Bank ini di bawah
selama kan belum ada negaranya kan Palestina kan, maka dijadikan wilayah Yordania. Makanya si siapa itu gembongnya itu si pohirnya Khaled Masyal. Wah, itu keblokir saudara ya. Video saya kena restricted. Saudara, tolong video itu segera di-download, dipotong-potong, segera diviralkan saudara ya. Karena di tempat saya naiknya pelan sekali, nggak bisa diblok saudara ya. Nah, jadi saudara boleh download, siapa saja boleh download video itu, ya, ditampilkan full, tidak akan saya strike saudara ya. Dan Anda boleh potong-potong itu video itu yang bagus-bagus saudara ya. Tidak akan saya strike, diviralkan. Itu informasi yang saya sampaikan adalah bahan kuliah saya saudara. Bahan kuliah saya di Haifa ini. Jadi itu A1 semua saudara ya. Nah, saudara, kita balik lagi ya, kalau kita cerita ya, bahwa Khaled Masyal ini, dia di Yordania, karena dia adalah warga Yordania. Semua penduduk Siwal atau West Bank itu di bawah otoritas Yordania, karena tidak pernah ada negara Palestina, tidak ada yang namanya negara Palestina, saudara. Itulah sebabnya si Khaled Siwal itu katakan dilindungi oleh King Hussein ya, karena dia warganya dengan sendirinya setelah diracun sama Mossad ya, kejang-kejang gitu kan, makanya kemudian dideportasi dibuang ya, nggak boleh di situ lagi. Jadi Khaled Siwal ini nggak boleh ke Yordania saudara ya, sama Raja Yordania saja dibuang. Tapi Khaled Misal ini kemudian dia menggerakkan massa dari Qatar. Apakah negara Qatar mendukung Hamas? Ya enggak, bukan negaranya saudara. Si Khaled Masyal inilah yang menggerakkan. Jadi itu Tribun itu kentir saudara ya, sama si TV One ya. Jangan ngamuk-ngamuk. Bukan ngamuk-ngamuk. Anda gimana orang bilang hoax terus, Anda mau diem saja orang ngasih tahu hoax terus setiap hari Anda dijejelin. Ya, Indonesia cari makannya dari hoax ya saudara ya, repot juga memang ya. Karena Indonesia cari makannya dari hoax. Ya, bahkan masuk surga pun surganya surga hoax, pakainya kitab hoax. Jadi saya repot saudara ya. Saya kalau mau bilang begini katanya penistaan agama lagi, ya kan? Bukan menista agama, nyatanya Dr. Koni masuk ke tempat kita, orang-orang yang muslim yang orang-orang muslim yang jujur seperti Pak siapa kemarin Pak yang anak buahnya Panji Gumilang Pak, yang suka masuk tempat kita, Pak Jati Sunda itu Pak, Sampurasun, Herman. Pak Herman. Pak Herdi. Itu. Siapa? Pak Suherdi. Pak Herdi atau Pak Herman namanya, saya lupa. Pak Heri atau Pak Herdi ya. Itu rajin kita karena tahu yang saya ngomong benar dan saya tidak menista agama Islam. Saya menista orang-orang goblok yang kebetulan agamanya Islam. Tetapi saya juga menista orang-orang goblok yang agamanya Kristen, yang hari ini masih mendukung Anies, ya. Ya itu kan goblok namanya, si pendeta gila betul itu kan pendeta goblok itu kan namanya kan, Kristen goblok. Ya. Nah itu kita balik lagi saudara ya. Jadi ini adalah perang Israel melawan Hamas. Ingat-ingat, ini adalah perang Israel melawan Hamas. Bukan Israel melawan Palestina. Palestinanya anteng-anteng aja. Itu Tribun bikin lagi. Apa namanya? Mahfud Abbas dipanggil sama Rusia. Mau ini, mau itu. Gundul mupeng, saudara, goblok itu. Nggak ada. Karena Mahfud Abbas baik-baik saja. Nanti besok saya kalau ketemu Mahfud Abbas, nanti saya foto bareng, saudara ya. Baik-baik saja ini orang-orang ini semua duduk berdua rukun ngeteh ngopi sama-sama, karena kecil ya saudara ya. Kalau Anda lihat wilayah seluruh Israel West Bank itu sama dengan wilayah Jawa Tengah saudara, kurang lebih. Jadi kalau kita ketemu ngopi itu ya biasa saudara ya. Anda kalau bisa tiba-tiba ketemu menteri, misalnya saya ketemu siapa Bennett ya, ketemu mantan Perdana Menteri Bennett, itu biasa saudara. Kita di sana itu kenalan-kenalan, dan kayak Monique Reikers, tanya Monique Reikers itu kenapa bisa kenalan sama pejabat-pejabat, karena di sana itu biasa saudara kenal pejabat. Kayak di Belanda ya, Mark Rutte itu Anda bisa ketemu di mall tuh saudara, sana pendek ya, atau naik sepeda Anda bisa ketemu sama Mark Rutte. Kalau sama Geert Wilders nggak bisa, karena Geert Wilders kan diancam mau dibunuh saudara ya. Tapi kalau ketemu Mark Rutte, ketemu sama siapa lagi itu,
Siapa itu? Yang anak muda yang galak itu siapa ya? Yang Bedet apa? Bodet. Nah, Bodet itu yang lagi tren sekarang ini ya, Bodet anak muda itu ya. Biasa saudara ketemu di Amsterdam itu ya, apa di Den Haag. Biasa ketemu mereka itu biasa, kita nggak heboh gimana ketemu. Mark Rutte itu sering sama anak-anak ya, kayak Twitter aja itu sering sama anak-anak, sering kumpul di mall begitu. Bukan acara tebar pesona, bukan. Karena ini kota kecil, saudara, negara kecil. Ya, jadi Anda ketemu pejabat itu biasa di sini. Ya, ketemu pejabat, foto sama pejabat, apa segala macam itu biasa. Anda nggak usah heboh, nggak usah gumun, ya, nggak usah bingung. Biasa di sini, saudara ya. Di Israel, di sini juga sama ya. Di Israel juga sama. Anda ketemu sama Bennett, Anda ketemu sama ya kalau Benjamin Netanyahu agak susah ya, karena ini sibuk sekali selalu Netanyahu ini ya, karena kan politikus kawakan sekali ya, usahanya banyak. Tapi kalau Anda cuma ketemu cuma Knesset segala macam, gampang di sini saudara ya. Mana profesor-profesor saya itu anggota Knesset saudara. Tiap hari kita jalan bareng saudara. Ya kan kita makan bareng, saya makan di rumahnya, saya kenalan sama anaknya. Ya ada yang LGBT segala macam, kita mah biasa-biasa aja, nggak gumun, nggak heboh begitu, biasa. Karena di situ ada keakraban ya. Itu yang diciptakan sama Xi Jinping ya di Cina, walaupun 1,5 miliar penduduk, tapi Xi Jinping masih makan di warung, makan di warteg gitu ya. Masih makan di apa kaki lima loh, makan bakmi kaki lima tuh masih saudara ya. Seharusnya memang pemimpin itu begitu saudara ya. Dan saya senang ya sebetulnya ya, salah satu sisi positif dari Jokowi adalah keluarga ini ya, bahkan anak-anaknya tidak memamerkan kemewahan saudara. Itu salah satu sisi kuat, amat sangat kuat, teladan yang amat sangat bagus dari Jokowi. Bahkan di luar dinas mereka kalau naik pesawat, pesawatnya ekonomi, nggak naik bisnis saudara. Ya kan waktu sampai itu Kaisang itu di wisuda di NUS itu kan, National University Singapura itu, Jokowi pakai pesawat ekonomi, ya malah pengiring-pengiringnya itu dayang-dayangnya pakai naik di bisnis semua, saudara, sampai malu itu kan mereka kan. Itu istimewa ya, itu istimewa saudara. Kalau ada seorang pejabat, kalau ada hamba Tuhan hidup dalam kesederhanaan itu istimewa, Anda harus respect saudara. Itu sudah 50% saudara, 50% kemenangannya seorang pejabat. Karena kita mengharapkan pejabat yang seperti itu, yang meneladani kesederhanaan. Ya, nah kita balik lagi, saudara. Jadi, ya, Pak Santi Amar ini kan paling getol, saudara ya. Pak Santi Amar ini kan, wah, ini pemerintah ini, ya maaf kalau bahasanya saya kan bajingan semua kan. Kalau bahasanya Pak Santi Amar lebih halus lagi, karena Pak Santi Amar ini saudara ya, apa namanya, jadi pengantara Indonesia dengan Nabi ke-26. Mediatornya Indonesia dengan Nabi ke-26. Jadi saudara, kita apa namanya melihat adanya kurang informasi, saudara. Kalau istilahnya mainnya kurang jauh, Bu Koni juga sepakat ya. Ini orang mainnya kurang jauh nih, termasuk orang-orang Mersi ini. Orang Mersi ini nggak pernah bergaul sama orang Yahudi, saudara. Kumpulnya sama kadrun-kadrun semua, ya. Jadi isinya kebencian semua, ya kan. Kalau saya ketemunya sama orang-orang Palestina yang baik-baik, saudara. Ya orang-orang Palestina yang dari Fatah, ya, yang dapat beasiswa di Tel Aviv University, di apa namanya Hebrew University, yang dapat beasiswa di Haifa University, di Technion. Bahkan orang-orang ini bisa mengakses teknologi di Technion, saudara. Sayang saya lagi setir mobil, kalau enggak saya bisa tunjukkan ya. Jadi diakses saudara ya. Kita ada grup WhatsApp-nya Technion ya. Saya masuk ke grup WhatsApp Technion juga. Technion ini adalah universitas yang ngurusin teknologi di Israel, saudara ya. Nah, balik lagi saudara ya. Ini sangat penting sekali ya, supaya Anda semua memviralkan, potong-potong video saya yang bagus-bagus, diviralkan, atau video saya saja langsung diviralkan, bulat-bulat dipotong langsung, ya, dikasih musik yang nah, kalau Anda supaya jangan copyright, langsung kalau ada teknologi dibalik gitu ya, di mirror, jadinya gambarnya langsung balik ya saudara ya. Jadi kalau Anda mau dimonetasi atau mau diapa, tidak kena masalah. Terus, hati-hati dalam pemberian judul ya,
dan diperiksa dulu ya. Nah, diperiksa dulu semua videonya yang kurang menurut Anda kurang yang terlalu keras kasih sensor saudara ya. Karena video tadi malam itu kena restricted saudara ya. Padahal itu bagus banget ya. Yang nonton 3.000 live viewernya ya. Live viewernya 3.000. Nah saudara, jadi kita kembali saudara ke Haifa. Jadi benarkah Haifa dibom saudara? Ya saya juga bingung ya, teman-teman juga bingung kapan dengar suara sirennya. Nah, tetapi ada namanya media tulisannya Arabia ya, Arabia itu media propagandanya Palestina ya, websitenya atau kantor berita propaganda Palestina. Kantor berita itu saudara ya, Arabia. Nah, dia membuat isu rumor yang luar biasa disebar kemana-mana kalau Haifa dibom. Secara logika kayaknya nggak pernah Haifa dibom. Mengapa? Karena ya seluruh kota Haifa mayoritas adalah orang Arab Palestina, saudara. Mayoritas penduduk Haifa adalah Arab Palestina di kota Haifa. Kalau orang Yahudinya ada di pinggirannya, saudara, di Kiryat Karmel, di Kiryat apa. Tapi kota Haifanya mayoritas adalah orang Palestina. Jadi kalau dibom, ya mereka ngebom temennya sendiri. Dan itu hampir tidak mungkin Haifa itu dibom. Satu, jauh. Ya, jauh mau dari mana ngebomnya? Ya kan? Hamas nggak punya, nggak bisa. Ya, mau ngebom dari mana? Ngebom dari West Bank kejauhan, ngebom dari Lebanon juga kejauhan. Haifa itu persis di tengah-tengahnya Israel, saudara. Ya, bahkan mereka mau ngebom Ben Gurion aja nggak bisa, saudara. Ya kan, gagal kan? Mereka mau ngebom Tel Aviv aja nggak bisa. Yang diserang apa? Asdod, Ashkelon, ya kan, sama Kfar ya, Kfar itu adalah wilayah-wilayah Palestina semua. Ya, perbatasan Gaza dengan Palestina, Gaza dengan Israel, yang kebanyakan penduduknya adalah Arab Palestina. Kan jeruk makan jeruk. Anda kepikir nggak sih? Otak dipakai. Aduh, kasihan. Makanya goblok terus ya. Karena kenapa? Karena nggak pinter-pinter, nggak pernah main itu tadi, mainnya kurang jauh. Ya, belajarnya sama Haikal Hasan, sama pedagang tukang antar pizza, belajarnya sama tukang parfum, ya belajarnya sama modelnya kayak Felix Xiao, ya belajar sama saya, ya Dr. JPZ, ya saya Civitas Akademika Haifa University. Nah, begitu. Mas Santi Ahmad lanjut, gencar yang keras ya. Oh,